Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Agama Grifan, NRP 102119100058 dari kelas TRM 3B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jusron Yakin, NRP 10211910000052. Saya Bagus Perwira Pratama, NRP 10211910000054. Perkenalkan, nama saya Lukso Putra, NRP 102119100060. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang membahas apa sih referensi kredibel itu. Sebelum kita masuk ke poin utamanya, mari kita bedah terlebih dahulu apa sih referensi itu. Referensi menurut KBBI yaitu sumber ajuan atau rujukan. Setelah itu, seberapa penting sih referensi itu dalam membuat karya tulis ilmiah? Sebuah referensi adalah hal yang penting, hal yang menjadi acuan kita dalam membuat referensi itu. Referensi kredibel itu seperti apa sih contohnya? Yaitu ada 3. Yang pertama ya dapat dipercaya, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga adalah dapat dilacak. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari referensi yang kredibel itu seperti apa. Jadi, referensi yang kredibel itu ada 3 kriteria. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua dapat dilacak, dan yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dapat dipercaya ini, referensi itu memang benar adanya dan tidak dibuat dalam isinya. Yang kedua, yang dimaksud dapat dilacak, semua referensi itu dapat dilacak untuk dipertanggungjawabkan. Misalkan dapat dilacak dengan PISSN atau EISSN atau ISBN atau DOI. Yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan, referensi dibuat oleh lembaga yang resmi dan terdaftar, bukan dari lembaga yang abal-abal. Saya akan menjelaskan tentang infographic style. Infographic style itu menurut saya sebuah penunjukan data yang lebih memperlihatkan tentang visual atau tabel. Jadi itu lebih melihatkan tentang visualnya. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah tentukan topik, misalnya yang normal di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google Akademia, penerbit, atau jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan laman penerbit internasional, kita bisa mengatur kemunculan tahun dan jenis karya tulis yang kita inginkan dan amati berbagai judul yang muncul. Tahap selanjutnya adalah pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik, misalnya normal di masa pandemi COVID-19, perubahan sosial, social change, pergeseran budaya, culture shift, kesiapan perubahan, business for change, resiliensi Indonesia. Dan yang terakhir adalah gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Lalu mulailah melihat daftar pusakanya sebagai acuan kita untuk menelusuri sumber informasi yang kita inginkan secara tepat. Lalu berikutnya adalah tulisan judul artikel ini secara tepat sangat dipengaruhi oleh proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Jadi semua itu tergantung pada referensi yang kita lakukan untuk ketepatan judul. Dalam aplikasi Mendeley juga ada sebuah fitur di mana kita dapat menggunakan aplikasi itu untuk menulis daftar pustaka. Tata caranya yaitu, yang pertama, pastikan artikel yang ingin direferensi sudah ada di Mendeley Desktop. Dan yang kedua yaitu pastikan Microsoft Word sudah terinstall MS Word plugin dari Mendeley Desktop, dan pastikan Microsoft Word sudah terinstall MS Word plugin dari Mendeley Desktop. Dan yang ketiga yaitu referensi artikel pada Mendeley Desktop ke Microsoft Word dan arahkan kursor mode
pada bagian penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word. Lalu klik tombol reference pada menu. Dan yang keempat terakhir yaitu memasukkan daftar pustaka secara otomatis dengan mendel desktop. Arahkan kursor mouse ke tempat Anda ingin menaruh daftar pustaka. Lalu klik insert biografi. Tata cara itulah yang sering digunakan para pembuat artikel untuk menulis menulis daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih caranya kita menyimpan referensi menggunakan Mendeley. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke langkah pertama, yaitu mendownload dan menginstal aplikasi Mendeley seperti menginstal aplikasi-aplikasi pada umumnya. Kemudian langkah kedua yaitu buka aplikasinya, jalankan aplikasinya, klik create account atau buatlah akun. Ikuti selalu instruksi-instruksi yang diberikan, dan jika sudah, login atau masuklah menggunakan akun Anda yang telah Anda buat sebelumnya. Untuk langkah yang ketiga, buka file karya ilmiah Anda yang ingin Anda masukkan citasinya, dan jangan lupa pastikan letakkan kursor di akhir kalimat tersebut. Untuk langkah yang keempat, pastikan file karya ilmiah yang ingin Anda citasi sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Dan untuk langkah yang kelima sekaligus langkah terakhir yaitu yang pertama, pilih menu reference, atur style yang Anda gunakan dalam citasi tersebut, apakah menggunakan Harvard atau apa style. Lalu pada MS Word klik insert citation atau masukkan citasi. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Lalu ketikkan nama pengarang atau judul buku yang telah Anda kutip. Pilihlah artikel yang sesuai dan klik OK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kita melacak referensi yang kredibel itu ada beberapa aplikasi penunjang untuk membantu kita dalam proses mencari referensi yang kredibel itu. Seperti contoh yang biasa digunakan yaitu aplikasi Mendeley. Apa sih aplikasi Mendeley itu? Aplikasi Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan antara citation and reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Banyak para pembuat artikel itu menggunakan aplikasi Mendeley ini untuk acuan mereka dalam memproses referensi mereka, hasil referensi mereka.